Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Oh, kalau gitu Allah punya tempat, iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak. Sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah gitu kan. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki, tapi faedahnya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh, dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Itu. Kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela. Kanan-kanan tangan yang kiri ya. Saya katakan, saya tidak berbicara tentang Allah, saya berbicara tentang saya. Ini biji taruhlah ya. Saya taruh di sini. Anggaplah ini bumi. Langit dan bumi seluruhnya di sini. Kalau dalam sini, antum tunjuk ke atas, ke bawah, semuanya ke arah atas. Paham? Antum ke sini yang ditunjuk tangan. Taruhlah saya, tangan ini zat saya. Saya pegang bumi ini. Dalam bumi ini ada antum, ada yang mau di Malaysia, mau di Amerika. Kalau dia tunjuk ke atas, dia tunjuk ke mana? Ke tangan saya. Paham? Dan saya tidak butuh tempat. Tangan ini tidak butuh tempat. Bukan berarti ada ruang hampa, kemudian saya tinggal di ruang hampa tersebut, tangannya tidak. Karena selain alam adalah siapa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kembali lagi kita akan merespon bantahan dari Ustadz Abu Ubaidah terhadap buku Ustadz Abdul Somad 37 masalah populer. Dalam bantahan yang keempat, tuduhan penulis bahwa menetapkan sifat sesuai dengan zohirnya bukanlah pendapat seorang muslim, melainkan akidah Yahudi dan Nasrani serta aliran sesat Musabbihah dan Mujassimah. Sebelumnya saya memberikan prolog video-video dari ustadz-ustadz Salafi Wahabi, bagaimana pemikiran mereka terhadap ayat-ayat sifat itu. Logika mereka dalam memahami ayat-ayat sifat itu sudah jelas sekali ya. Bagaimana mereka menetapkan bahwa Yahudi itu punya tangan, kok kita tidak menetapkan Allah punya tangan. Dengan tangan yang kita pahami ya. Tangan yang kita pahami itu di anggota tubuh. Secara tekstual ya anggota tubuh. Kemudian Allah itu punya tempat ya. Walaupun tempat Allah itu beda dengan tempat kandang babi. Jadi alur cara berpikirnya sudah jelas ya. Mereka membedakan antara tempat Allah dengan tempat babi. Tetapi dengan cara berpikir seperti ini, itu tidak menafikan adanya tasbih, adanya penyerupaan. Ya. Bagi orang-orang yang berakal itu sudah paham di mana letak tasbih penyerupaan orang-orang Salafi Wahabi. Kemudian bagaimana Ustadz Piranda menggambarkan bahwasannya dunia ini, alam semesta ini itu ada di genggaman tangan Allah yang maha besar. Jadi alul-alul pemahaman seperti ini ya pemahaman orang-orang Mujassimah dan Musyabbihah. Mereka kekeh bahwasanya ulama-ulama salaf itu mengartikan, memahami ayat-ayat sifat itu secara tekstual, padahal tidak ada satupun kalam ulama ahli sunnah baik salaf ataupun khalaf yang menetapkan makna sifat secara tekstualis. Mereka hanya
meminta kita untuk menetapkan ayat-ayat sifat apa adanya. Jadi jelas ya, ada dua hal kita perlu pahami. Menetapkan ayat-ayat sifat seperti apa adanya itu dipahami oleh Ustaz Abdul Somad, dipahami oleh kita ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah pemahaman salaf. Tetapi memahami ayat-ayat sifat itu apa adanya, dimaknai, diartikan secara tekstual, bahkan menetapkan yad, wajah seperti apa yang kita pahami, sedangkan wajah dan tangan seperti apa yang kita pahami itu adalah anggota tubuh. Dan tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang menetapkan itu, bahkan jelas sekali menafikan hal tersebut ya. Baik, saya coba akan bawakan dulu ya pandangan dari tokoh besar dari kalangan Hanabilah, yang mana ini merupakan rujukan dari imam mereka Ibnu Taimiyah, yaitu Abu Ya'la Muhammad bin Husain Ibnu Muhammad bin Farra, atau dikenal dengan Qadi Abu Ya'la Al-Hambali, yang membuat kitab Ibtalut Ta'wilat li Akhbaris Sifat, larangan-larangan atau kebatilan-kebatilan takwil, atau bahkan tafsir sebenarnya lebih luasnya lagi. Beliau menjelaskan tentang khobar-khobar sifat. Beliau di sini menjelaskan tentang penetapan beliau terhadap surah, yang ini jelas sekali dibela oleh Salafi Wahabi, walaupun bertentangan dengan Syekh Albani. Syekh Albani tidak menetapkan surah, tetapi Salafi Wahabi menetapkan surah. Dan perlu dipahami ya, Syekh Imam Qadi Abu Ya'la ini berbeda pandangan dengan Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang ana lihat ya di kitab-kitabnya. Salafi Wahabi itu jelas ya, mereka menetapkan ayat sifat itu, memaknai ayat sifat itu secara tekstual. Apakah di sini Imam Abdul Qadi Abu Ya'la itu menetapkan ayat sifat itu, atau menetapkan surah itu, bentuk itu bagi Allah itu secara tekstualis, apa adanya, seperti apa yang kita pahami, walaupun berbeda dengan makhluknya? Apakah seperti itu? Jelas berbeda ya. Kita lihat, beliau bawakan hadis waqad rawa Abu Abdullah bin Mandah bi isnadihi an Ishaq bin Ruwaih qala qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna adama khalaqa ala surati rahman. Ya, gitu. Hadis ini sebenarnya ditentang oleh Imam Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah itu menentang bahwasanya orang yang menetapkan surah bagi Allah walaupun tafwid itu merupakan orang yang paling jahil ya. Tetapi kenapa ya, apakah pemahaman Imam Qadi Abu Ya'la itu sama dengan Ibnu Taimiyah? Sangat beda sekali. Beliau jelaskan wal wajhu fihi annahu laisa fi hamlihi ala zahirihi ma yuhayyilu sifatahu. Dan wajah yang kita pahami tidak dibawa kepada tekstual, yang mana makna tekstual itu bisa dihayalkan di dalam benak kita. Di sini jelas ya, makna surah, makna wajah, makna yad itu hanya sekedar ditetapkan, tetapi bukan dengan makna yang kita pahami. Sebab makna yang kita pahami, apalagi dipahami oleh anak-anak SD, itu sesuatu yang bisa dihayalkan, walaupun hasil hayalan itu berbeda dengan hakikat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditampilkan ya, di sini jelas sekali. Beliau menafikan, menetapkan ayat-ayat sifat termasuk surah di sini, dan ayat sifat atau hadis sifat yang di bawahnya ini dipahami secara tekstual, apalagi dipahami sebagaimana anak SD memahami. Jelas sangat keliru sekali ya.
wala yukhrijuha amma tastahiqquha li annana nutliku tasmiyata surah alaihi la kaswari kama atlaqna tasmiyata zat wan nafsi la kazawati wan nufus. Kita itu juga tidak mengeluarkan surah itu kepada makna yang keluar dari konteks, enggak juga, tidak ditakwil, tidak ditafsir. Mudahnya seperti itu ya. Beliau ketika menetapkan surah tidak ditakwil, mengalihkan makna kepada makna yang lain sebagaimana yang dipahami oleh banyak ulama ahli sunnah seperti Imam Ibnu Zaimah dan ulama-ulama Asy'ariyah, atau tidak membawa kepada makna tafsir atau makna zahir tekstualis yang dipahami oleh kita. Beliau jelas tidak ditafsir, tidak mentakwil. Sedangkan Salafi Wahabi mentafsir dengan makna yang kita pahami. Yubayyinu sihhata hadhihi anna surata laisat fi haqiqatil lughah. Ya. Jelasnya atau menjelaskan tentang kebenaran keyakinan ini bahwasanya surah bukanlah hakikat lugawi, karena hakikat lugawi itu ya makna tekstualis yang dipahami oleh Salafi Wahabi. Ibaratun anitahotiti wa inna ma hiya ibaratun an haqiqatis syai' walihada yuqalu wa atau walihada yaqulu arafani surata hadzal amri. Sebagaimana kita menetapkan bahwasannya hakikat sesuatu, hakikat zat itu. Jadi surah itu adalah hakikat zat. Itu yang dipahami oleh Imam Qadi Abu Ya'la. Bukan memahami Allah itu punya bentuk. Dan di sini tamparan yang keras kepada Salafi Wahabi. Wa yutlaqul qawlu fi surati Adam ala suratihi subhanahu la ala tariqi tasbih. Jadi ketika memutlakkan lafaz surah itu kepada surah Adam bukan menetapkan dalam segi tasbih. Bil jismi yang memiliki jisim fisik, wan naui yang memiliki rupa, wasyakli yang memiliki bentuk, watuli yang memiliki panjang. Li anna dzalika mustahilun bi sifatihi. Karena hal itu Allah punya jisim, Allah punya bentuk, Allah punya tul, panjang. Ya. Itu mustahil bagi Allah. Jadi di sini jelas ya, beliau itu menafikan memahami ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat sebagaimana apa yang kita pahami seperti keyakinan Salafi Wahabi jauh sekali ya. Walaupun beliau ini dituduh oleh sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai atau dikritik oleh Imam Az-Zawji. Kenapa? Bukan dikritik karena beliau itu bermanhaj seperti Ibnu Taimiyah dan Salafi Wahabi, bukan ya. Atau seperti pemahaman Mujassimah Musabbihah, kenapa? Bukan. Yang dikritik itu beliau itu terlalu banyak menetapkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat ya, yang mana hadis-hadis itu terkesan bahwa Allah itu memiliki fisik. Walaupun beliau tafwid, ingat ya, beliau tafwid ya, tetapi saking banyaknya ya, padahal banyak ayat-ayat sifat atau hadis sifat yang tidak ditetapkan bahwa itu sifat bagi Allah, seperti janbi, Allah punya janb, atau nafs, atau di sini surah. Ini perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Banyak ulama-ulama sunnah yang menentang untuk menetapkan surah bagi Allah ya. Karena hak dhamir itu kembali kepada Adam, atau hak dhamir itu kembali kepada orang yang mukul. Dan banyak sekali ya. Di sini jelas ya, berbeda sekali antara pemahaman Salafi Wahabi dengan apa yang dipahami oleh Abu Ya'la Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali. Dan di terakhir saya akan bawakan kalam-kalam dari ulama salaf. Apakah mereka memahami ayat-ayat sifat itu sesuai arti atau makna zahirnya sebagaimana yang diklaim oleh Salafi Wahabi? Di sini saya akan bawakan kitab dari Imam besar Imam Az-Zahabi, Al-Ulu'ul Aliyil Azim ya. Ini merupakan rujukan pertama Salafi Wahabi tentang mengisbat ketinggian Allah. Apakah di sini beliau membawakan
kalam-kalam ulama harus diartikan sesuai dengan zahirnya, baik ya, kita bawakan ulama-ulama dari kalangan salaf. Pertama dari Imam Sufyan As-Tsauri, ulama salaf sekali ya. Beliau menjelaskan tentang ayat-ayat sifat. Qala wa huwa ma'akum aina ma kuntum qala ilmuhu wa naqala anhu al-Walid annahu qala fi ahaditsis sifat amirruha kama ja'at, amirruha kama ja'at, biarkanlah ayat-ayat sifat itu sebagaimana datangnya. Tidak ada penjelasan harus dimaknai apa adanya atau tekstualnya. Di bawahnya ada wa madhabu fiha al-iqraru wal imraru wal kaf anit ta'wiliha. Biarkan, tetapkan, dan berhenti, jangan membahas takwil. Sedangkan takwil di kalangan salaf itu ya tafsir, jangan mentafsirkan, jangan memberi makna. Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang terkenal sekali ya, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Di sini tidak ada penjelasan bahwa Imam Malik menetapkan tafsirnya, menetapkan maknanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Fa'atruk Malik wa hadathu ar-rihaltu summa rafa'a ra'sahu faqala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu kaif wa kaif anhu marfu wa anta sahibu bid'atin akhruju atau akhrijuhu, keluarkan mereka. Di sini nggak ada kalam Imam Malik bahwasannya beliau menetapkan ayat sifat secara tekstual, hanya menetapkan apa adanya saja. Kemudian Al-Lais bin Sa'ad ya, ulama salaf juga, qala sa'altu Al-Auza'i wal Lais bin Sa'ad, kemudian wa Malik wa Sauri an hadhil ahadits allati fiha ar-ru'ya wa ghairu dzalik faqalu imdiha bila kaif, biarkanlah, jangan tanya bagaimana. Kemudian Hamad bin Salamah, Imam Ahlul Basrah, di sini juga hadatsana Hamad bin Salamah bi hadisin nuzul Rabbi jalla jalalu faqala man ra'aitumuhu yunkiru hada fa'athimuhu. Tidak ada penjelasan beliau tentang harus diartikan secara tekstual. Imam Ibnu Huzaimah ya, Imam Ibnu Huzaimah merupakan rujukan Ibnu Taimiyah ya, ulama besar dari ahli hadis dari kalangan ahli Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Beliau menjelaskan ya, tentang ayat-ayat sifat. Qala Syafi'i la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Ya, ketika Imam Syafi'i ditanya tentang ayat-ayat sifat, la yuqalu lil asal, lima, kenapa, wala kaif, dan bagaimana, gak boleh. Beliau tidak menyuruh untuk menetapkan ayat sifat itu secara tekstual ya. Kemudian Imam Al-Humaidi ya, Imam Humaidi, kalau tidak salah beliau itu merupakan gurunya Imam Bukhari kalau tidak salah ya. Imam Al-Humaidi ya, ketika ditanya tentang wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, kemudian wasamawatu matwiyatun biyamini, apa tanggapan beliau? Wa amma asbaha minal qur'ani wal hadis la nazidu fihi wa la nufassiruhu wa nakifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah. Kami tidak menambahkan, kami juga tidak mentafsirkan. Salah satu karakter tafsir adalah menentukan makna. Di sini jelas sekali beliau melarang mentafsirkan. Beliau melarang kita untuk memaknai, apalagi mengartikan apa adanya. Sangat bertentangan sekali ya dengan apa yang diklaim oleh
kelompok Salafi Wahabi. Ulama salaf itu hanya menetapkan apa adanya dan itu dipahami oleh kita semua. Apa yang dipahami Ustaz Abdul Somad juga sama, menetapkan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Dan beliau jelas-jelas Imam Al-Humaydi melarang kita mentafsirkan, ya, mengartikan apa adanya. Jadi klaim itu malah klaim palsu, ya. Klaim palsu dari Ustadz Abu Ubaidah dan kalangan Salafi yang mengklaim bahwa ulama salaf itu mengartikan, memaknai apa adanya. Nauzubillahi min zalik. Itu adalah pemahaman musabbihah dan mujassimah.